Halo teman-teman, apa kabar? Pasti sehat-sehat kan? Nah, video ini merupakan part kedua dari video sebelumnya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pembibitan bersama saya, Yesika Cahya Septiana. Nah, proses pembibitan merupakan hal yang paling pertama dan mendasar dalam proses budidaya tanaman. Bibit merupakan titik awal keberhasilan budidaya tanaman. Maka dari itu, bibit yang digunakan harus memenuhi kualitas terbaik serta memenuhi persyaratan. Nah, bibit yang sering digunakan dalam proses budidaya jambu air adalah bibit yang berasal dari biji dan juga bibit yang berasal dari cangkok. Nah, bibit yang berasal dari biji haruslah menggunakan biji yang memenuhi syarat dan berkualitas agar diperoleh hasil panen yang optimum. Nah, syarat dari biji yang dapat digunakan untuk proses budidaya tanaman jambu air adalah biji berasal dari varietas jambu air yang unggul. Kemudian, umur induk lebih dari 15 tahun, berasal dari pohon atau buah jambu air yang masak, ukuran biji normal yaitu relatif besar, dan juga ukurannya seragam. Dan kemudian yang terakhir, biji bernas dan tidak cacat. Nah, lanjut ke budidaya cangkok. Teknik cangkok merupakan teknik yang telah banyak digunakan di budidaya jambu air. Teknik cangkok adalah metode pembiakan secara vegetatif buatan yang sering digunakan dalam proses pemberbanyakan tanaman dengan tujuan untuk mendapatkan bibit pohon yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan lebih cepat untuk berbuah. Nah, sama halnya dengan biji, cangkok harus dilakukan pada varietas jambu air yang unggul karena bibit cangkok akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Cangkok harus dilakukan pada tanaman jambu air yang memenuhi persyaratan. Di antaranya, yang pertama, pohon harus cukup umur, yaitu dengan umur minimal 3 tahun ke atas. Semakin tua usia tanaman atau usia induk, maka semakin besar peluang keberhasilan cangkok. Yang kedua, pohon induk harus memiliki banyak percabangan. Yang ketiga, pohon induk sudah pernah berbuah dan masih dalam masa produktif. Yang keempat, pohon induk harus memiliki sifat yang unggul, seperti kuat, terbebas dari hama dan penyakit, menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas bagus. Nah, sekarang kita belajar cara mencangkok yang baik dan benar agar cangkokan dapat berhasil. Yang pertama, pemilihan batang. Pilihlah batang atau cabang batang yang berkayu tebal, sehat, kuat, dan juga dengan diameter sekitar 3 cm. Setidaknya, cabang harus berwarna coklat muda atau hijau kecoklatan. Yang kedua, penyayatan batang. Yang kuliti batang yang telah dipilih, buat sayatan di kulit batang dengan ukuran panjang sekitar 1 kepalan tangan atau 5 cm dan buang kulit batang. Setelah kulit batang bersih, kerok lendir atau getah sampai bersih dan kayu tidak licin lagi. Yang ketiga, penyiapan media cangkok. Nah, media cangkok berupa campuran air dan tanah dengan komposisi humus yang baik agar hasilnya bagus. Pastikan agar campuran air dan tanah dalam komposisi yang tepat, tidak terlalu cair atau tidak terlalu padat, agar campuran tanah dapat menempel ke batang pohon dengan baik. Yang keempat, penempelan media pada batang. Menempelkan tanah pada cangkok pertama dapat dilakukan dengan pertama-tama ambil serabut kelapa atau plastik secukupnya, ikat pada bagian bawah dulu, bawah batang, bentuk sedemikian rupa sehingga membentuk seperti penampung. Kemudian isi dengan campuran tanah yang sudah dipersiapkan tadi. Isian harus cukup padat dengan cara ditekan-tekan. Ikat bagian atas serabut atau plastik dan pastikan campuran tanah tertutup rapat. Kemudian buat lubang untuk pembuangan air yang berjarak 1 cm antar lubangnya jika medianya adalah plastik. Yang kelima, penyiraman. Nah,
Penyiraman dilakukan dengan air yang secukupnya dan dilakukan secara perlahan-lahan agar cangkok tidak rusak. Nah, kemudian proses cangkok ini setelah melakukan penyiraman, kita biasanya proses cangkok akan tumbuh akar memakan waktu sekitar 4-6 minggu. Nah, setelah 4-6 minggu atau setelah akar dari cangkok keluar, kita akan melakukan pemindahan hasil cangkok. Nah, memindahkan biji hasil cangkok harus dilakukan secara hati-hati. Yang pertama-tama, potong tanaman dari induknya dengan gergaji supaya tanaman tidak rusak. Kurangi daun atau ranting, sisakan beberapa lembar daun saja. Selanjutnya, pindahkan bibit hasil cangkok ke tempat lain agar tumbuh dengan sempurna. Tanah yang digunakan harus berkualitas baik sama ketika menanam pohon biasa, dan pastikan juga mendapatkan matahari yang cukup ya, jangan lupa disiram. Nah, sekian dari video part kedua ini, dan akan berlanjut ke video part yang ketiga. Terima kasih, bye-bye.